Nah, Beli mau sharing ke kalian. Jadi ada temannya Beli itu yang nanya, kamu ninggalin agama Hindu nanti kamu nggak dapat tempat loh karena kamu ninggalin kawitanmu. Nah, di sini Beli mau sharing ke kalian ya. Nah, Beli terima Tuhan Yesus atau meninggalkan agama Hindu dan menjadi pengikut Kristus bukan suatu hal yang kebetulan atau nggak sengaja, tapi ini semua oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan Beli. Nah, simpelnya gini, kita hidup diciptakan oleh Tuhan dan semua dari kita beragama apapun kita percaya Tuhan hanya ada satu. Nah, tapi masing-masing dari kita mempercayai sesuai dengan apa yang kita yakini dan di sini Beli puji Tuhan punya pedoman hidup yang jelas. Dasar hidup kita adalah firman Tuhan yang tertuang dalam Alkitab. Nah, di sana semuanya diajarin dari kita seperti apa hidup, dari kita asal mulanya dari mana kayak gitu. Nah, jadi Tuhan itu sangat baik banget. Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan menciptakan kita dari nenek moyang kita, dari Adam dan Hawa, dan hiduplah keturunan-keturunan berikutnya sampai kita. Nah, dari sana kita udah tahu ya nenek moyang kita siapa, yaitu Adam dan Hawa. Nah, siapa sih sang juru selamat kita? Siapa sih yang bakal menyelamatkan kita nanti? Nah, di sini pertanyaannya. Di sini Beli puji Tuhan banget, Beli akhirnya tahu sang juru selamat yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita itu udah mewarisi dosa dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Dari awal mereka kejatuhan dosa, makan buah pengetahuan baik dan jahat yang udah dilarang sama Tuhan tapi mereka langgar. Akhirnya sejak itulah manusia kejatuhan dosa. Akhirnya Tuhan menghukum mereka berdua. Hawa dihukum akan merasakan kesakitan mengandung selama 9 bulan dan melahirkan anak. Dan Adam juga dihukum akan merasakan jari payah banting tulang mencari nafkah untuk hidup dirinya dan keluarganya. Padahal waktu itu Adam dan Hawa udah diberikan hak istimewa banget ya, tidak perlu bekerja, tinggal ambil segala sesuatu sudah Tuhan sediakan. Tapi karena ego manusia dan karena bujuk rayu iblis pada saat itu, dan akhirnya manusia terbujuk oleh rayuan iblis untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Semenjak itulah kita masih dalam kandungan, kita udah mewarisi dosa tersebut. Nah, jadi itu baru dosa yang kita warisi ya, belum dosa-dosa yang kita perbuat sendiri dan belum dosa-dosa yang masih dalam pikiran kita. Kita berpikir hal buruk tentang seseorang itu udah kita berdosa gitu loh, apalagi kita sampai melakukan. Dan dengan dosa-dosa itu kita nggak ada pertobatan. Kita bertobat aja kalau tidak mengenal sang juru selamat itu, kita juga percuma gitu loh. Kita ya Tuhan punya wadah sendiri ya untuk menampung orang-orang dari segala kriteria ke hal baik dan jahat yang dilakuin ya. Cuma di sini kita yang paling kita kenal itu adalah surga, di mana manusia bisa masuk ke dalam surga itu kalau mengenal sang juru selamat, kalau tahu sang juru selamatnya siapa. Nah, jadi Beli puji Tuhan banget kenal Tuhan Yesus Kristus yang adalah sebagai sang juru selamat dunia. Tuhan itu oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kemurahan hati Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita anak-anaknya Tuhan, tapi Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, yang lahir ke dunia bukan cuma lahir dan menebus kita dari dosa ya, tapi mengajarkan manusia kembali dengan cara hidup yang benar seturut dengan apa yang Tuhan mau. Karena manusia itu udah terlalu banyak, udah terlalu mengikuti kehendak mereka masing-masing. Ada yang kesana, ada yang kesini, ada yang mengikut ini, ada yang mengikut itu. Akhirnya keluar dari perintah Tuhan, keluar dari rencana Tuhan. Disinilah tujuan dan maksud Tuhan lahir ke dunia sebagai Tuhan Yesus yang mengajarkan manusia cara hidup yang benar, yang lurus lagi, yang seturut dengan apa yang Tuhan mau. Nah, di saat setelah semuanya sudah tergenapi, firman Tuhan itu tergenapi, sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia, Tuhan itu udah berfirman dan akhirnya tergenapi. Itulah namanya firman Tuhan, firman yang hidup, yang digenapi. Dan Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu juga bukan kebetulan, bukan hal-hal yang tiba-tiba terjadi, tapi itu udah difirmankan sama Tuhan dan tergenapi. Itu adalah penebusan yang suci, penebusan yang tanpa cacat, penebusan yang tanpa celah atau dosa sedikit pun, karena itu adalah penebusan yang kudus dari Tuhan. Jadi manusia melakukan penebusan lewat persembahan-persembahan segala apapun caranya itu udah tidak membantu, sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan karena dosa manusia udah begitu sangat besar. So guys, bersyukur banget, puji Tuhan banget. Jadi kalau kalian yang berpikir seperti itu, maaf ya, dia punya Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan di atas segalanya yang dikenal oleh manusia. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang dikenal sama manusia, karena dia Tuhan satu-satunya dan Raja di atas segala raja yang manusia kenal di muka bumi ini, karena dialah sang juru selamat dunia.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.